Mungkin zaman orang tua kita, nyari alamat itu udah kayak nyusurin labirin. Tapi sekarang kita tinggal buka Maps, masukin alamat, dan langsung diarahin ke tujuan. Semua berkat teknologi satu ini. Tapi kok bisa GPS tahu persis lokasi kita ada di mana? Oke, yang banyak orang keliru ternyata GPS itu bukan kayak peta yang ngeliat lokasi kita dari atas. Ternyata yang diukur bukan posisi, melainkan waktu. Ya, GPS ternyata bekerja pakai jam. Jadi, saat pengen tahu lokasi lewat Maps, HP kita nerima sinyal radio dari satelit GPS yang ngiterin bumi ribuan kilometer di atas sana. Jauhnya itu ibarat setengah tebel planet bumi. Nah, karena kita tahu sinyal radio itu geraknya secepat cahaya, dan HP kita tahu berapa lama sinyal itu sampai, dari situ tinggal inget-inget rumus yang kita pelajarin di sekolah. Dan, untuk nentuin lokasi yang akurat, semua ini dilakuin minimal 4 satelit dalam waktu bersamaan. Tapi ngomong-ngomong akurasi, gimana sebenarnya GPS bisa akurat? Kerennya, biar akurat dan stabil, GPS pakai yang namanya jam atom. Jam atom ngitungin seberapa sering elektron di kulit terluarnya naik turun, ibarat detik jarum jam. Terus, Om Einstein juga ikut bikin ini lebih akurat karena nemuin rumus relativitas yang jadi penting kalau ngomongin satelit. Buat gambaran, kalau jam atom ini melenceng 10 nanodetik aja, lokasinya bisa error dan geser sampai 3 meter. Oke, tapi dari mana GPS bisa tahu kalau jalanan lagi macet? Atau bahkan tahu rute mana yang paling cepet buat dilaluin? Ternyata umumnya ada 2 cara. Pertama, dari catatan riwayat seberapa macet biasanya suatu jalan raya. Dan kedua, ternyata dari banyaknya HP yang bergerak pelan di jalanan. Makin banyak, dibacanya makin macet, dan jalanannya makin merah. Dulu pernah ada satu seniman yang ngeprank aplikasi Maps dengan bawa puluhan HP dan bikin jalanan kosong jadi terlihat macet. Sungguh sangat iseng. Nah, dari informasi ini juga, sistem Maps bisa ngebandingin dan ngasih rute perjalanan yang ideal. Dan ini yang bikin gunain transportasi online juga makin enak, karena kita bakal diarahin ke jalur yang paling efisien. Oke, ngomong-ngomong, gimana ya transportasi online itu ngitung tarif perjalanan? Sebenarnya, balik lagi ke rumus tadi juga, sistem bakal ngambil data rute yang dipilih, ngitung seberapa jauh perjalanannya, kira-kira berapa lama, terus dari situ keluarlah tarif dasar. Dan dari tarif dasar inilah baru ada pembagian. Sebagian besar buat pengemudi yang baik hati nganterin kita. Sebagian buat yang nyediain layanannya. Sama kayak aplikasi-aplikasi lain yang sering kita pakai. Terus ada juga komisi buat yang bikin dan jalanin aplikasinya, yang nantinya akan dibagi lagi, yang sebagiannya akan diberikan kepada para mitra pengemudi. Ada asuransi kecelakaan, promo bahan bakar, dan servis kendaraan, beasiswa pendidikan, dan berbagai bentuk lainnya. Ya, jauh selain sekadar bikin gak nyasar, GPS juga bikin hidup jauh lebih gampang. Di balik itu semua, GPS juga ngebantu para pengemudi transportasi online. Bukan cuman supaya nggak kejebak macet, tapi biar kerja kerasnya pun lebih terukur. Jadi, mau jalan-jalan kemana hari ini? Yang penting, ayo terus jaga ekosistem transportasi digital biar adil dan aman buat semua pihak. Dan seperti biasa, terima kasih.